Kemudian sekelompok pria berhenti di sebuah rumah untuk menunggu orang yang akan datang. Mereka mengambil besi yang digunakan sebagai penunjuk arah dan mereka jadikan senjata. Saat ada orang masuk, orang itu langsung dibunuh pakai besi yang mereka pegang. Mereka mengatur strategi dan menyuruh temannya yang berbaju oranye untuk menjaga pintu masuk. Sedangkan dua lainnya menunggu di pintu keluar. Tidak lama kemudian, ada seorang pria yang masuk ke rumah itu dan dibiarkan lewat oleh si baju oranye. Saat pria itu berlari, ia langsung didorong oleh kedua orang yang menjaga pintu keluar. Pria itu pun menginjak rumput dan seketika itu juga kepalanya pecah. Kini, peserta yang hidup tersisa 38 orang. Bisa dibilang perangkap yang dipasang ketiga orang ini cukup efektif. Banyak orang yang masuk ke rumah itu harus tewas karena didorong sampai menginjak rumput. Bahkan seorang pria muslim yang menjadi korban mereka masih sempat untuk bersujud di rumput itu. Benar-benar ya, dalam keadaan seperti ini hati nurani dan rasa kemanusiaan sudah hilang gitu saja. Secara drastis sisa orang yang hidup menjadi 29 orang. Kemudian Eddie dan Justin pun tiba di rumah itu. Tapi, Justin dan Eddie tidak sadar ada seseorang yang menunggu di balik pintu itu. Justin yang ingin menuju pintu itu langsung ditusuk besi tepat di lehernya. Seketika itu juga Eddie melihat Justin sudah tertancap besi di lehernya. Eddie mengejar pria berbaju oranye itu dan ternyata dia harus menghadapi dua orang di pintu keluar. Eddie pun mampu bertarung tanpa menggunakan tongkat. Ya kalau diingat-ingat memang tidak bisa diremehkan. Eddie dan Justin adalah mantan tentara angkatan darat. Kemampuan Eddie untuk bertarung sangatlah mengesankan. Pada akhirnya kedua orang itu langsung tewas dibantai si Eddie. Eddie yang tidak menyangka temannya tewas pun masih sempat untuk mendoakannya. Tidak jauh dari rumah itu, ia melihat pria berbaju oranye sedang mencekik seorang pria. Eddie pun langsung mengambil kawat yang ada di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, leher kedua orang itu langsung dicekik sama Eddie pakai kawat. Singkat cerita, angka orang yang hidup terus menurun sampai ke angka 19. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita berbaju hitam yang sedang berjalan. Wanita berbaju hitam ini adalah wanita yang menyenggol si wanita tunawicara saat pemanasan. Terlihat juga sepasang tunawicara yang berada di belakang wanita itu. Tidak lama kemudian wanita berbaju hitam itu menunjukkan ke arah belakang. Dan ternyata itu adalah pria berbaju kuning yang akan menyusul mereka. Tapi pria dan wanita tunawicara itu lupa. Apakah si pria berbaju kuning sudah melewati mereka sebelumnya? Tidak mau beresiko, mereka bertiga langsung mengambil petunjuk jalan sebagai senjata. Pria berbaju kuning itu pun mencoba lolos dari mereka bertiga. Pada akhirnya wanita berbaju hitam tiba-tiba kepalanya pecah begitu saja. Kaki pria itu tertancap senjata yang dipegang pria tunawicara. Tapi pria itu tetap berlari dengan besi yang tertancap di kakinya. Penyebab wanita berbaju hitam tewas dikarenakan langkah kaki si cewek tunawicara yang telah melewati wanita itu. Yang berarti pria berbaju kuning belum melewati mereka bertiga. Melainkan sepasang tunawicara ini yang sudah melewati wanita baju hitam sebelumnya. Pria berbaju kuning itu pun bersembunyi di sebuah rumah sambil menahan sakit. Ia berdiam diri agar tidak diketahui oleh pasangan tunawicara. Di sisi lain, Eddie yang tidak bersama Justin lagi terus berjalan ke depan tanpa henti. Peserta yang hidup saat ini tersisa 9 orang. Kemudian sepasang tunawicara itu tiba di sebuah rumah. Yang dimana rumah itu adalah tempat si kakek tua dan Justin tewas. Pria dan wanita tunawicara itu mengambil sebuah palu yang tersedia di dinding. Wanita itu berjalan menuju pintu yang penuh darah. Namun tiba-tiba pria tunawicara itu malah memukul kepala pasangannya. Ternyata si kambing ini sempat-sempatnya kurang ajar. Si wanita sadar dan terbangun begitu saja. Pria tunawicara itu pun terkejut dan minta maaf kepada pasangannya. Namun, si wanita sudah terlanjur najis sama nih orang. Alhasil, pria itu langsung didorong dan terjatuh ke rumput. Wanita tunawicara itu pun pura-pura tewas di dalam rumah. Tidak lama kemudian, ada pria berbaju kuning yang masuk ke rumah itu. Pria itu terkejut setelah mendengar bisikan angka yang tersisa 4 orang. Dari belakang, wanita tunawicara itu langsung memukul pria berbaju kuning sampai terkapar. Kepalanya dihantam pakai palu tanpa ampun. Wanita itu terus memukul kepala pria berbaju kuning sampai terdengar bisikan angka tersisa 3 orang. Wanita tunawicara itu pun langsung pergi dari rumah dan lanjut berjalan lagi. Namun ia tidak sadar sedang diikuti oleh seseorang. Mengikat sepatu, wanita tunawicara itu baru sadar ada orang yang mengejarnya.
Kalau kalian ingat, wanita yang mengejar ini adalah gelandangan yang ada di kota. Mereka berdua pun mencoba saling membunuh sebisa mungkin. Tanpa disadari ternyata ada Eddie yang berada di belakang dan langsung mematahkan leher wanita gelandangan itu. Kali ini hanya tersisa dua orang yaitu Eddie dan wanita tunawicara. Eddie berkata, "Aku tidak ada niat untuk menyakiti kamu." Wanita itu pun percaya kepada Eddie begitu saja. Eddie pun mencoba untuk melihat situasi sekitar. Saat Eddie sedang berdiri di pinggir rumput, si wanita tunawicara langsung mendorongnya begitu saja. Si Eddie refleks dan ia menggunakan tongkatnya untuk berjalan di atas rumput. Seketika itu juga, Eddie mengejar si wanita tunawicara yang berlari. Eddie pun melempar salah satu tongkatnya ke arah wanita itu sampai terjatuh. Eddie yang sudah tidak percaya dengan wanita itu langsung mencekik lehernya sampai tidak bernapas. Pada akhirnya, tersisa satu orang yang masih hidup, yaitu Eddie. Eddie pun langsung berteriak sekeras mungkin, "Apa maksud dari semua ini? Dan siapa di balik semua ini?" Teriakan Eddie langsung dijawab oleh suara misterius itu. "Kau adalah pemenangnya. Kami adalah Azeroth." Lalu Eddie bertanya siapa itu Azeroth dan ini ada di mana. Ternyata Azeroth adalah sebangsa alien. Dan tempat ini adalah arena manusia yang dibuat bangsa alien. Lalu suara misterius itu berkata, "Kau akan mewakili ras manusia, semoga beruntung." Eddie yang sudah mual dengan semua ini langsung begitu saja berjalan ke dalam rumput. Tapi anehnya, rumput-rumput itu tidak membuat kepala si Eddie pecah. Eddie pun melihat sebuah lorong di atas bukit. Ia langsung berjalan ke atas bukit dan melihat sekelilingnya. Ternyata memang benar, ia sedang berada di planet lain yang entah seberapa jauh jaraknya dari bumi. Terlihat juga planet-planet yang mengitari planet ini. Saat melewati lorong terlihat beberapa ornamen aneh yang berdiri tegak di atas tanah. Tiba-tiba cahaya silau datang dan membuat Eddie berpindah tempat lagi. Dari kejauhan terlihat sebuah makhluk yang tidak jelas itu apaan. Eddie sebagai ras manusia ditantang untuk berduel dengan pemimpin Azeroth. Saat mereka ingin menduel, film pun berakhir. Jadi guys, kesimpulan film ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Tujuan diadakannya perlombaan untuk mencari kandidat yang paling tepat dari perwakilan ras manusia melawan bangsa alien, yaitu bangsa Azeroth. Dan di akhir film, kita melihat pemimpin Azeroth yang akan melawan si Eddie sebagai wakil dari manusia. Kelanjutannya sih sudah berhenti di situ saja. Gue juga enggak tahu yang menang atau si Eddie. Tapi mudah-mudahan yang menang si Eddie ya.